Halo, ketemu lagi dengan Better Programmer. Di sini kita akan ngomongin perbedaan perusahaan besar dan perusahaan kecil buat kalian yang baru masuk ke dunia programmer. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya. Ini based on pengalaman, juga ada beberapa dari teman juga kayak gitu. Contoh yang pertama adalah ketika masuk perusahaan besar itu testingnya pakai algoritma. Jadi kalian akan kena lead code, kena hack rank dan lain-lain yang sama. Nah, kalau startup biasanya kalian akan dibikin project ya. Jadi kalian akan dikasih task gimana caranya bikin itu jadi project. Yang kedua adalah tugasnya biasanya itu melanjutkan project kalau untuk perusahaan besar. Sedangkan perusahaan kecil itu dia bikin web dari hulu sampai hilir biasanya gitu. Jadi kalian bikin web itu biasanya kalau di agensi segala macam yang startup juga biasanya kalian harus bikin dari hulu sampai hilir ya, baik itu tim ataupun individual ya, apakah kalian full stack ataupun individual. Nah, terus yang paling penting adalah di perusahaan besar biasanya satu topi. Jadi kalian kalau jadi back end ya ngurusin back end aja. Nah, tapi kalau misalnya di startup kebanyakan, tapi nggak semuanya. Kebanyakan itu kalian banyak topi. Kalian bisa jadi DevOps, bisa jadi front end juga, bisa jadi back end juga gitu kan. Bisa jadi kalian bisa jadi data science juga biasanya. Terus biasanya perusahaan besar itu pekerjaannya fix ya. Jadi kalian yang ngurusin backend aja kebanyakan. Tapi kalau misalnya dibutuhin di tempat lain biasanya juga jarang-jarang, tapi ada kemungkinan gitu. Tapi kalau misalnya kalian di startup biasanya ya pekerjaannya ya kayak kuli ya. Kalian bisa dari hulu sampai hilir dan itu harus selesai misalnya 2 hari atau seminggu gitu kan. Nah, terus juga masalah deadline. Nah, deadline di perusahaan itu biasanya standar ya. Misalnya ini dikerjain 2 minggu atau misalnya dikerjain 1 bulan gitu kan. Nggak mungkin kayak Roro Jonggrang ya. Nah, kalau di startup biasanya kan karena dia nyari klien dan kadang dia nggak bisa ngomong enggak ke kliennya. Tergantung ininya sih, account atau project manajernya ya. Biasanya account atau project manajernya juga nggak bisa apa-apa kalau misalnya kliennya minta besok jadi gitu kan. Jadi kalian harus begadang gitu. Jadi intinya kalian bisa deadline-nya ya bikin kayak Rojonggrang aja gitu. Jadi bikin kayak tower sehari jadi gitu. Nah, terus kalau masalah gaji ini bervariasi ya, tergantung ya, tergantung posisi biasanya. Cuman kalau misalnya tergantung juga sih kalian jago untuk bargaining atau enggak. Kalau misalnya untuk gaji di perusahaan besar gitu. Jadi gajinya itu bervariasi, kemungkinan besar itu ya standar menengah gitu lah ya. Kalau misalnya eh, apa namanya kalau startup biasanya itu gajinya itu ya variasinya gede ya. Kalian bisa kecil banget atau bisa gede banget. Itu tergantung dengan kalian bisa kalian bisa negosiasi gitu. Karena biasanya mereka juga butuh gitu. Tapi biasanya juga mereka awal-awal ngasih langsung kecil gitu. Jadi kalian harus bergaining supaya gimana sesuai dengan kemauan kalian gitu. Kalau misalnya dia nggak mau, biasanya startup ya udahlah gitu, ya kan. Jadi pintar-pintar kalian bergaining aja, pintar-pintar kalian negosiasi gaji. Terus kalau untuk perusahaan besar kemungkinan kecil kalian kena layoff. Kecuali kecuali perusahaan itu valid ya. Pasti kalau perusahaan gede valid itu kalian akan tahu ya dari koran pasti. Nah, kalau untuk startup ya kemungkinan besar kalian kena layoff ya. Maksudnya kalau misalnya turnovernya gede ya, kalian nggak tahu apakah tuh perusahaan itu bisa survive atau enggak, apalagi perusahaan baru jalan ya. Apakah dia bisa survive ke 5 tahun mendatang kan? Itu biasanya ada range-nya gitu. Bisa aja di tengah-tengah collapse gitu. Nah, ya mau nggak mau kan kalian juga kena layoff kan. Terus apa namanya? Yang pasti perusahaan gede itu gajinya jangan telat. Ini ya yang penting juga. Biasanya gajinya tuh jangan telat karena dia punya finance sendiri, punya akuntan sendiri ya kan. Sedangkan kalau di startup masalah gaji ini bisa telat. Kenapa? Karena kebanyakan bahkan HRD pun bisa dia banyak topi. Jadi HRD juga, jadi finance juga, jadi akuntan juga. Jadi otomatis ya kasihan juga satu orang gitu ngurusin itu ya. Bisa aja dia gajinya telat gitu gara-gara emang kebanyakan ngurusin jadi dia lupa mungkin gajinya atau segala macam. Nah, terus untuk masalah perusahaan gede itu turnovernya tuh kecil. Maksudnya turnovernya kecil tuh banyak yang emang mau stay di situ gitu. Nah, sedangkan untuk startup biasanya karena prosesurnya gede, itu banyak yang turnover ya. Karena mereka juga biasanya dapat dapat
gaji gede akan ngambil juga gitu. Tapi kalau perusahaan besar biasanya kita ngelihat juga dia keuntungannya apa. Biasanya kalau misalnya makin lama di situ biasanya ada asuransi, ada tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu yang biasanya banyak. Misalnya gajinya pokoknya kecil misalnya, tapi tunjangannya banyak jadi kelihatannya gede. Biasanya perusahaan gede kayak gitu. Kenapa? Karena emang supaya dia kena pajaknya kecil kayak gitu. Sedangkan kalau perusahaan startup biasanya juga jarang ya ada yang asuransi dan lain-lain gitu atau tunjangan segala macam. Biasanya ya pakai BPJS saja minimal gitu. Terus nextnya adalah masalah naik jabatan. Naik jabatan perusahaan gede itu susah. Kenapa? Karena emang banyak orang yang stay. Sedangkan untuk apa namanya untuk startup biasanya naik jabatannya gampang. Tapi ada kalian pasti lihat juga gitu kalau misalnya perusahaan gede itu jabatannya biasanya fix kecuali dia merger. Kalau dia merger perusahaan biasanya ntar di obrak-abrik lagi. Sedangkan kalau apa namanya kalau startup itu pasti jabatannya itu berubah-ubah gitu. Strukturnya itu pasti akan berubah gitu. Jadi bisa aja kalian jadi head tiba-tiba nanti ke depannya apa namanya divisi kalian hilang gitu. Itu wajar ya maksudnya gitu. Nah, terus nextnya adalah perusahaan besar stacknya fix. Jadi stacknya fix. Maksudnya gini, kalau dia bisa pakai PHP, Python gitu, dia akan fix ya. Mungkin front endnya React atau segala macam. Dari satu project itu biasanya akan disamakan. Sedangkan kalau misalnya apa namanya startup itu akan berubah-berubah. Contohnya misalnya kedepannya dia tiba-tiba pakai Ghost, tiba-tiba pakai pakai apa yang jarang kalian pakai tuh, pakai Foo misalnya. Terus itu kedepannya lagi ntar ganti lagi jadi React, gitu. Terus itu ntar ganti lagi jadi ada yang baru apa ganti gitu kan. Biasanya juga kebanyakan coba-coba juga ya. Jadi itu juga yang mesti kalian pikirin juga. Oke. Nah, mungkin ada banyak lagi, cuman kayaknya sampai sini aja. Dan ya kemungkinan besar banyak lagi yang kita omongin ya di sesi ngobrol santai ini. Ya apa namanya? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.